Halo anak-anak kelas 3, kita bertemu lagi di tema 3E. Cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Sebelum kita mulai pelajaran kita, persiapkan diri kalian terlebih dahulu ya. Jangan lupa buku tematiknya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar kan? Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Cerita Arni. Cuaca hari ini cerah. Langit tampak biru dan matahari bersinar terik. Ibu dan Arni menjemur pakaian yang baru saja dicuci. Udara panas membuat air pada pakaian menguap. Pakaian yang baru dicuci menjadi kering. Sambil membantu ibu, Arni menceritakan kejadian di sekolah kemarin. Murid-murid sedang melakukan kegiatan bercocok tanam. Mereka menanam tanaman apotek hidup. Berbagai tanaman obat ditanam di halaman sekolah. Tiba-tiba hujan gerimis turun. Ibu guru memerintahkan murid-murid untuk masuk ke dalam kelas. Murid-murid pun menghentikan kegiatannya. Mereka segera masuk ke dalam kelas. Mendengar cerita Arni, ibu berkata, "Begitulah keadaan cuaca. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Saat cuaca cerah, kita leluasa melakukan kegiatan di luar rumah. Saat cuaca hujan, kegiatan kita menjadi terbatas. Kita memilih untuk berdiam diri di dalam rumah." Cerita yang berjudul Cerita Arni terdiri dari 4 paragraf. Dari cerita Arni ini, kita bisa membuat ringkasan isi cerita. Sebelum membuat ringkasan isi cerita, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mencari informasi dari setiap paragraf. Informasi yang kita dapatkan dari cerita Arni seperti Arni bercerita mengenai kejadian di sekolahnya. Informasi selanjutnya adalah murid-murid sedang melakukan kegiatan bercocok tanam di halaman sekolah. Informasi selanjutnya, karena hujan gerimis tiba-tiba turun, ibu guru memerintahkan murid-murid untuk masuk ke dalam kelas. Dari cerita yang berjudul Cerita Arni, kita mendapatkan informasi bahwa jika cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, saat cuaca cerah, kita leluasa melakukan kegiatan di luar rumah. Saat cuaca hujan, kegiatan kita menjadi terbatas. Nah, dari informasi-informasi yang telah kita dapatkan dari cerita berjudul Cerita Arni, kita dapat membuat ringkasan isi cerita. Ayo berlatih. Tugas Bahasa Indonesia di Google Classroom. Ayo berlatih halaman 84. Ringkaslah isi cerita ke dalam peta pikiran. Anak-anak dapat langsung mengerjakannya di buku cetak tematik 3E. Kemudian fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasan. Ayo mendengarkan. Dengarkanlah gurumu membaca teks berikut. Pengaruh perubahan cuaca. Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Saat cuaca sering kali hujan, petani mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan.
Melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa cuaca tidak selalu sama sepanjang hari? Cuaca tidak selalu sama sepanjang hari karena cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Nomor 2. Apa yang paling dipengaruhi oleh perubahan cuaca dalam hidup manusia? Pengaruh yang paling dirasakan dalam hidup manusia adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Nomor 3. Apa yang terjadi bila petani menjemur padi saat cuaca hujan? Bila petani menjemur padi saat cuaca hujan, maka padi akan lama keringnya, bahkan padi bisa membusuk. Nomor 4. Kapan waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut? Waktu yang terbaik bagi nelayan untuk melaut adalah saat cuaca cerah. Ayo beraktivitas. Beri tanda centang untuk kegiatan yang biasa dilakukan saat udara panas. Beri tanda silang untuk kegiatan yang mungkin dilakukan saat cuaca hujan. Dengan melihat gambar, anak-anak tentu dapat menentukan mana yang diberi tanda centang dan mana yang diberi tanda silang. Mana yang merupakan kegiatan dilakukan saat udara panas dan mana kegiatan yang dilakukan saat cuaca hujan. Ayo belajar. Ketika cuaca sering cerah, saat itu adalah waktunya musim kemarau. Biasanya air susah didapat karena sumur, sungai, dan danau mengering. Hal ini dirasakan oleh Pak Surya. Ia harus pergi jauh untuk mencari air. Sedikit demi sedikit, Pak Surya mengumpulkan air di ember. Setelah terisi air sebanyak 4/8 ember, Pak Surya beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, Pak Surya kembali mengisi air sebanyak 2/8 ember. Berapa isi ember sekarang? Ini adalah soal cerita. Untuk mengerjakan soal cerita, kita harus terlebih dahulu paham apa yang dimaksud atau apa yang ingin dicari dari soal cerita tersebut. Coba perhatikan, dari soal cerita kita dapat menyelesaikannya dengan membuat gambar. Di sini terdapat 3 gambar atau 3 ember yang terisi air. Ember pertama berisi 4/8 air. Ember kedua berisi 2/8 air. Dan ember ketiga berisi 6/8 air. Kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ember yang telah berisi 4/8 air kemudian ditambahkan 2/8 air, sehingga hasilnya adalah 6/8 air. Karena penyebutnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya, sehingga didapatkan hasil 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 4 tambah 2/8 sama dengan 6/8. Ayo berlatih. A. Kerjakan soal-soal penjumlahan berikut. Ibu akan mencontohkan nomor 1. Nomor 1 terdiri dari 3 gambar persegi panjang. Persegi panjang pertama terdiri dari 5 bagian. 5 bagian tersebut disebut penyebut. Ada 1 bagian yang diwarnai, yaitu pembilang. Sehingga gambar persegi panjang pertama jika dibikin dalam bentuk pecahan adalah 1/5. Kemudian gambar persegi panjang kedua terdiri dari 5 bagian dengan 2 bagian yang diberi warna. Sehingga jika dibikin dalam bentuk pecahan menjadi 2/5.
Penyebut dari soal nomor 1 adalah 5, sehingga kita hanya perlu menjumlahkan 1 tambah 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 pada soal A, kita dapat mengerjakannya bersama-sama ya. B. Kerjakan soal penjumlahan berikut, kemudian warnai gambar dengan tepat. Nomor 1 kita jadikan contoh. Pada nomor 1 diketahui bentuk pecahannya dan tugasnya adalah mewarnai atau memberi warna pada gambar yang tersedia agar sesuai dengan pecahan tersebut. Pada pecahan 3 per 6 terdapat gambar segitiga yang terdiri dari 6 bagian. 3 sebagai pembilang. Sebagai pembilang, maka kita akan mewarnai 3 bagian. Begitu juga pada pecahan 2 per 6. Dari gambar segitiga yang terdiri dari 6 bagian, kita akan memberi warna pada 2 bagian. Dari pecahan 3 per 6 ditambah 2 per 6, kita mendapatkan hasil 5 per 6. Maka pada gambar segitiga untuk pecahan 5 per 6, dari 6 bagian kita memberi warna pada 5 bagian. Selanjutnya soal nomor 2, tentu anak-anak dapat mengerjakannya sendiri kan? Ayo berkreasi. Air bersih sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun, kita tidak boleh memakai air bersih dengan boros. Kita harus banyak menghemat air bersih yang kita miliki. Oleh karena itu, mari kita mengajak orang-orang untuk menghemat penggunaan air bersih. Kita mengajak orang lain dengan membuat poster ajakan. Perhatikan poster-poster berikut. Poster-poster itu merupakan contoh poster yang mengajak orang lain untuk menghemat air bersih. Membuat poster, alat dan bahan, kertas gambar, penggaris, pensil, pensil warna, spidol atau krayon. Cara membuat: 1. Buatlah garis tepi pada kertas HPS dengan jarak 2 cm pada sekeliling tepi kertas. 2. Tentukan posisi gambar postermu, apakah mendatar atau tegak. 3. Gambarlah gambar-gambar penunjang seperti tetes air, keran, ember, dan lain-lain. 4. Tambahkan pula bentuk-bentuk dekoratif seperti garis, lingkaran, dan bentuk lain. 5. Beri tulisan yang berisi ajakan tentang menghemat air. Sebelum membuat poster, kita terlebih dahulu menentukan tema. Misalnya temanya adalah hemat air. Ini adalah contoh poster yang Ibu buat. Temanya adalah hemat air. Pada poster ini terdapat ajakan untuk menghemat air. Kita dapat melihat dari gambar-gambar yang ada atau dari kata-kata, mari menghemat air demi kelangsungan hidup. Terima kasih anak-anak kelas 3 untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita mengerti dengan baik. Salam sehat dan sejahtera. Tuhan memberkati kita. Salam dari kami, Ibu Ros, Ibu Lina, dan Ibu Borna. Dadah!